Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, semut bukanlah hewan sembarangan. Hewan kecil ini disebut dalam Al-Quran bahkan diabadikan menjadi nama surah An-Naml yang artinya semut. Semut memiliki banyak manfaat, salah satunya bisa dijadikan pelajaran bagi kehidupan sehari-hari. Belum banyak yang tahu mengenai manfaat adanya semut. Semut yang terlihat sebagai hewan kecil ternyata merupakan salah satu hewan yang mulia. Lantas adakah manfaat semut diciptakan? Lalu bagaimana cara mengusir semut tanpa menyakitinya? Tonton video ini hingga akhir. Kemuliaan semut bisa Anda temukan di dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 18-19. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Surah Ali Imran, ayat 190-191. Kemuliaan semut jelas bisa ditemukan di salah satu nama surah dalam Al-Quran yaitu Surat An-Naml. Jika kita mau mengamati dengan baik, kita bisa menemukan banyak manfaat diciptakannya semut dalam Islam. Berikut manfaatnya. Yang pertama, saling tegur sapa. Semut mengajarkan kita untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang. Jika kita amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, dia akan berhenti sejenak. Dari kejadian ini, kita bisa petik pelajarannya yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman. Akan lebih baik lagi jika Anda mau menegur dan jangan lupa untuk membiasakan tersenyum. Biasakan pula untuk saling mendoakan supaya kita selalu berada di dalam keberkahan. Yang kedua, berjalan di jalan yang lurus. Jika mau mengamati semut dengan baik, Anda akan melihat garis teratur yang jika dilihat dengan dekat, garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris. Dari sini bisa kita petik pelajaran. Ketika menjalani kehidupan di dunia ini sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan kebenaran. Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus supaya tidak tersesat di dunia gelap dan jatuh pada kesesatan. Yang ketiga, saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah yang mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan, beberapa saat kemudian akan ada beberapa semut yang datang untuk menikmati makanan bersama-sama. Hal ini memberikan pelajaran yang baik pada kita, untuk selalu berbagi dengan sesama. Seberapapun rejeki yang kita dapatkan, saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berbagi tidak membuat harta yang kita miliki berkurang, melainkan akan terus bertambah dan bertambah. Lalu bagaimana cara mengusir semut tanpa menyakitinya? Semut adalah binatang yang paling cerdas. Kepandaiannya termasuk hal yang menakjubkan. Semut keluar dari rumahnya untuk mencari makanan walaupun menempuh jarak yang jauh. Meskipun berat beban yang ia bawa dan harus menempuh perjalanan yang sangat susah, naik dan turun, tetapi dengan kecerdasannya, ia mampu sampai di rumah dan menyimpan makanannya. Kemudian setelah menyimpan makanannya, ia langsung mencari biji-bijian yang akan tumbuh lalu membelah biji tersebut supaya tidak tumbuh. Jikalau ada 2 biji-bijian yang tumbuh, maka ia akan membelahnya menjadi 4. Jika makanan tersebut basah sehingga dikhawatirkan rusak, ia akan menjemur makanan tersebut di pintu rumahnya pada suatu hari yang panas untuk kemudian ia kembalikan lagi ke tempatnya semula. Semut ini pun tidak pernah makan dari apa yang dikumpulkan semut lain. Kisah kecerdasan semut ini sesuai dengan apa yang diceritakan Al-Quran tentang semut dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang mampu mendengar perkataannya. Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari.
Quran Surah An-Naml ayat 18. Termasuk kecerdasan semut juga adalah ia mengetahui bahwa Allah, Tuhan mereka, berada di atas langit dan di atas arsy. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, suatu ketika, Sulaiman keluar untuk mencari minum. Ia lalu melihat seekor semut terbaring terbalik dengan mengangkat kaki-kakinya ke langit dan mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhlukmu, kami tidak dapat hidup tanpa pemberian minummu." Nabi Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kalian, sesungguhnya kalian telah diberi minum berkat doa selain kalian." Hadis riwayat Ahmad. Semut adalah makhluk Allah yang tidak pernah tidur, senantiasa bekerja dan senantiasa berzikir. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan mengenai kisah semut di surah An-Naml. Semut adalah rakyat Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu bagaimana cara mengusirnya agar tidak menyakiti rakyat Nabi Sulaiman alaihi salam? Seperti inilah caranya, kalau kita melihat banyak semut di dalam rumah, jangan dibunuh dengan racun serangga atau bahkan dibakar, tegurlah semut itu untuk berpindah. Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman, ini rumahku karena aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Memang terdengar lucu jika kita mempraktikan, namun dengan seizin Allah dan niat kita untuk menghormati sesama makhluk ciptaan Allah, insya Allah tidak lama semut akan berpindah dan hilang. Rasulullah pun marah ketika melihat sarang semut dibakar. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati sebuah sarang semut yang telah terbakar. Nabi lalu marah dan bersabda, sesungguhnya tidak patut bagi manusia untuk menyiksa dengan siksaan Allah. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Semut termasuk salah satu di antara 4 binatang yang terlarang untuk dibunuh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Namun demikian maka dari itu, hendaknya kita selalu menyayangi setiap makhluk ciptaan Allah baik kecil maupun besar. Sungguh setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya kelak dan semoga kita selalu berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.